Di tengah rawa yang berkabut ditemukan sebuah keris patah dengan ukiran naga. Namun siapapun yang mencoba menyatukannya kembali akan kehilangan nyawa mereka dalam 7 hari. Arfan adalah mahasiswa arkeologi dari Semarang yang sedang mengerjakan tugas akhir tentang senjata tradisional Jawa. Ia mendengar dari nelayan rawa pening bahwa di dasar danau itu pernah ditemukan pecahan logam berukir naga, diduga keris kuno Majapahit. Dengan bantuan penyelam lokal, Arfan menemukan pecahan keris itu terkubur dalam lumpur hitam. Ketika diangkat ke permukaan, suara seperti desis ular terdengar samar dari air. Keris itu patah menjadi 2 bagian, tapi terlihat seolah-olah sengaja dipatahkan. Arfan merasa terdorong untuk menyatukannya kembali, tanpa tahu bahwa ia baru saja membangkitkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Setelah keris dibersihkan, Arfan membawa 2 bagiannya ke kampus. Ia mulai mengalami mimpi aneh. Dirinya berada di tengah pertempuran, memegang keris patah dikejar oleh sosok bayangan bertanduk. Satu malam, ia mendengar suara berbisik dari dalam laci tempat keris disimpan. "Satukan aku, darahmu akan melengkapiku." Beberapa hari kemudian, dosennya yang sempat memegang keris itu ditemukan tewas. Tubuhnya membiru seolah dicekik dari dalam. Polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Di kampus, keris mulai menyatu sendiri. Perlahan, logamnya seolah hidup. Arfan bertemu dengan seorang budayawan tua bernama Ki Ranu yang langsung gemetar saat melihat gambar keris tersebut. Menurutnya itu adalah keris Nagapati, milik Panglima Majapahit yang dihukum mati karena mengkhianati kerajaan dengan membocorkan strategi perang ke musuh. Sebelum dihukum, ia mematahkan kerisnya sendiri dan bersumpah, "Siapapun yang menyatukan keris ini akan menjadi wadah jiwaku untuk menyelesaikan perangku yang tertunda." Keris itu bukan hanya senjata, tapi wadah arwah penasaran. Ki Ranu memperingatkan, kalau keris itu sampai utuh kembali, bukan hanya kamu yang mati, satu kota bisa menjadi ladang perangnya. Arfan memutuskan untuk memisahkan kembali keris tersebut dan mengembalikannya ke rawa pening. Tapi malam sebelum keberangkatan, ia terbangun dengan tubuhnya berdarah, keris sudah menyatu penuh dan melayang sendiri di udara. Bayangan besar muncul di kamarnya. Sosok seorang prajurit bertanduk naga berdiri, menatap Arfan dan berkata, "Kau adalah aku, sekarang waktunya menghabisi mereka." Arfan melawan, berlari ke rawa pening, membawa keris. Di sana, di tengah kabut, ia menusukkan keris itu ke tanah rawa sambil membaca mantra pemisah yang diajarkan Ki Ranu. Ledakan energi gelap menyambar langit. Suara jeritan ribuan tentara menggema, lalu sunyi. Arfan selamat, tapi kehilangan penglihatannya. Matanya membeku seperti keris itu pernah menghuni tubuhnya. Keris kini terpisah 2, dikubur di dasar rawa oleh warga setempat. Tapi seminggu kemudian, seorang turis bule memotret rawa itu dan saat diperbesar, di balik kabut tampak sosok prajurit bertanduk berdiri di atas permukaan air. Jangan coba-coba menyatukan apa yang pernah dipisahkan oleh darah, karena tak semua yang patah layak untuk kembali utuh.